baik dan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin tema kita di sore hari ini adalah keutamaan basmalah ya Ustaz. Ya, betul. Mungkin langsung boleh disampaikan tentang materi kita di sore hari ini Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyuhu wa khaliluh al-bashir wan nadir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa thumma qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' ay qalilul barakah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tammim bil khair, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, di sore hari ini yang sebentar lagi sang mentari akan meninggalkan siang hari, dia akan menuju peraduannya di ufuk barat yang akan ditandai dengan malam hari. Begitulah hari-hari kita semuanya. Kita dahulunya masih kecil, sekarang dewasa. Sebentar lagi kita akan menutup usia. Sebentar lagi kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah mari kita bersama-sama di sore hari yang berbahagia ini banyak-banyak melazimkan lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdulillahi rabbil alamin adalah merupakan salah satu dari surah Al-Fatihah, yang kalau kita maknai, yang kalau kita perdalam, kita kaji, di dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di sana sudah diterangkan tentang siapa Tuhan kita dan siapa yang mengatur alam semesta ini. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan shalla alaihi Allahu asyran. Siapa yang membacakan salawat kepada saya, kata baginda Nabi, 1 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 10 salawat. Artinya Allah berikan kepadanya 10 kebaikan dan Allah tutup darinya 10 kejelekan. Oleh karena itu kepada kita semuanya yang menjangkau, yang mendengarkan siaran ini, yang pertama mari kita lazimkan lidah kita ini untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah banyak-banyak mengucapkan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita yang jasa-jasanya tidak terbalas oleh kita, yang akhlaknya sungguh indah menawan, kemudian pengorbanannya tidak pernah terbalaskan oleh kita. Saudaraku pendengar Raw FM, mari kita bersama-sama di sore hari yang berbahagia ini
memikirkan apa makna yang terkandung di dalam salah satu surah yang ada di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin kita sebagian di antara kita belum mengetahui ataupun mengetahui tapi terkadang lupa apa-apa yang tersimpan ataupun apa-apa rahasia yang ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Raw FM yang berbahagia, di dalam ilmu nahu, ba yang ada di dalam kalimat bismi, ba-nya itu adalah ba lil isti'anah, yang maknanya adalah ba itu adalah agar kita banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang sangat lemah, tidak berdaya, tidak berupaya, tidak mempunyai kekuatan sama sekali, tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali, dan tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, kecuali jika Allah menitipkan kepadanya berupa kekuatan, berupa ilmu pengetahuan, berupa kekayaan, berupa ketenaran. Banyak itu balil isti'anah, ba meminta pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ba adalah merupakan makna dari la haulun wala quwwatun illa billahil aliyil azim. Ba itu menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan sama sekali, illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah yang pertama di dalam kalimat ataupun dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ba yang ada di sana namanya adalah balil isti'anah, menunjukkan bahwa kita sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang lemah. Tinggal bila Allah menitipkan kepada kita kekuatan, bila Allah titipkan kepada kita kekuasaan, bila Allah titipkan kepada kita kepintaran, kejeniusan, itu hakikatnya adalah berkah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di dalam huruf ba itu menunjukkan adalah alam semesta beserta isinya. Kalau kita pikir-pikir, titik yang ada itu adalah itulah perumpamaan dunia. Kecil sekali dunia ini. Makanya manusia yang hidup di dalam dunia ini, digambarkan dunia itu adalah ba, titik yang ada di dalam huruf ba. Makanya kepada kita semuanya, mari kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui keperkasaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ismi, nama, dengan menyebutkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah, siapakah Allah itu? Itulah nama Tuhan kita. Itulah Allah yang maha mengatur alam semesta beserta isinya. Itulah Tuhan kita yang menjadikan kita manusia-manusia yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan sama sekalipun. Dialah Allah yang menciptakan 7 petalah langit tanpa tiang. Dialah Allah yang menciptakan 7 petalah bumi tanpa gantungan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan dan juga kematian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita dan apa yang terucap dari bibir kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang maha pengasih. Maknanya, kenapa tidak disebutkan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim? Maknanya bahwa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala alam, meliputi langit, meliputi bumi,
dan meliputi apa yang ada di antara langit dan bumi. Inilah sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kenapa dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih? Karena segala kebutuhan makhluk-makhluknya dia cukupi. Kebutuhan manusia dia cukupi. Di kebutuhan hewan dia cukupi. Kebutuhan makhluk-makhluk yang lain yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di langit, semua Allah cukupi. Karena itulah Allah Ar-Rahman yang maha mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kasih sayang Allah kepada manusia, Allah titipkan otak, tapi Allah titipkan juga pikiran. Yang otak itulah yang harus kita pergunakan untuk berpikir. Berpikir untuk apa? Keesaan, kekuasaan, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada pendengar, kepada kita semuanya pendengar Raw FM. Kemudian Ar-Rahim, kasih sayang, maha penyayang. Allah sangat maha penyayang. Kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang? Di dalam kitab tafsir Sawi, ini diperuntukkan kepada orang-orang yang mukmin, yang setia ataupun yang sangat istiqomah di dalam menjalankan perintah agamanya. Kepada pendengar Raw FM, suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau pernah bersabda, kullu amrin jibalin la yubtada'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'ai qalilul barakah. Yang artinya setiap pekerjaan itu yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka amalan tersebut adalah terputus. Makna terputus di sini adalah qalilul barakah, sedikit keberkahan dari pekerjaan yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kepada kita semua yang mendengar siaran ini, mari step by step, sedikit demi sedikit kita terapkan apa yang kita ketahui dari pelajaran agama. Kita terapkan kaji yang kita ketahui, apa yang telah diterangkan oleh para guru-guru kita. Salah satu contohnya, ketika kita membuka pintu, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila kita memasuki rumah, ada penghuninya di sana manusia, saudara kita, ucapkanlah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, lafzul jalalah yang ada di dalam asma Allah, yang ada di dalam kalimat Allah, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Seandainya saja huruf yang ada di asma Allah, Allah tidak ada alifnya di sana, maka maknanya Allah adalah lillah, bahwa dia adalah lillah, kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saja tidak ada alif dan lam yang pertama di asma Allah, di lafzul jalalah, makanya adalah lahu, maknanya adalah bahwa Allah maha kaya, maha perkasa semuanya. Umpamanya saja tidak ada alif, tidak ada lam yang kedua lagi, makna di sana ada kalimat hu yang domir, yang artinya semuanya akan kembali ataupun berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, mari kita sedikit demi sedikit mengkaji apa yang terkandung di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang jumlah dari bismillahirrahmanirrahim adalah 19 huruf. Maknanya apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alaiha tis'ata asyar, bahwa di dalam neraka itu ada 19 pintu neraka. Makanya makna dari bismillahirrahmanirrahim sangat luas sekali. Makanya mari kita perdalam ilmu pengetahuan agama. Bila kita semakin bergiat mempelajari ilmu agama, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menambahkan kepada kita kelezatan iman, kelezatan Islam, dan juga kelezatan ihsan. Pendengar Raw FM yang berbahagia, mari kita bersama
mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Ar-Rahman juga Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Malik yang artinya yang maha kuasa, yang maha raja. Semua asma-asma Allah yang 99 yang wajib yang harus kita ketahui itu adalah mempunyai makna yang sangat besar, makna yang sangat banyak maknanya. Makanya kita semuanya, mari kita kaji apa-apa di balik rahasia-rahasia asma Allah. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat baik. Fada'uhu biha. Maka berdoalah dengan menggunakan asma-asma tersebut. Jika kita ingin mempunyai kealiman, ya alim, alimini, ya alim, wahai yang maha mengetahui, alimni, ajarkan kepada saya ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuannya itu membawa istidraj bagi dirinya. Banyak orang yang mempunyai keluasan rezeki itu membawa istidraj bagi dirinya. Banyak orang yang mempunyai kemahiran dalam suatu bidang, tapi kemahirannya itu membawa istidraj bagi dirinya. Arti istidraj itu adalah bahwa karunia yang diberikan Allah kepadanya menyebabkan dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buqdan. Siapa orang yang semakin hari semakin mempunyai ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, dia tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu kita semakin tahu siapa diri kita, siapa hakikatnya diri kita, dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah pada kesempatan sore yang berbahagia ini yang bisa disampaikan pada sesi yang pertama ini. Baik Ustaz, terima kasih, dan jangan kemana-mana rekan FM, karena nanti kita bakal hadir kembali tetap di 105 FM Your Lifestyle. Pendengar Raw FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama melazimkan zikir baik dikala kita memasuki pagi hari ataupun sore hari. Karena zikir itu hakikatnya adalah yang menata hati kita. Dengan sebab zikir itulah hati kita akan tentram. Dengan banyak mengucapkan lafzul jalalah Allah, Allah, Allah. Ingatkah kita suatu peristiwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW dahulu, ketika beliau sedang beristirahat di suatu pohon, yang di saat itu ada seorang dari kalangan kaum kafirin yang hendak bermaksud membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa yang menolongmu, wahai Muhammad? Engkau di sini hanya sendirian, siapa lagi yang menolongmu? Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ketika itu api yang ditiup oleh si Daksur ini kemudian jatuh ke tanah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengangkat. Lalu dia bertanya, siapa lagi yang akan menolongmu, wahai Daksur? Tidak ada, hanya engkau, wahai Muhammad. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak beliau yang sangat mulia, dia tidak membalasnya, tapi dia malah merangkulnya. Daksur dengan keindahan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itu juga Daksur merangkul Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika itu juga Daksur memeluk Nabi, kemudian mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam. Artinya kekuatan kita seorang manusia yang mukmin adalah Allah.
bila hati kita benar-benar tertata dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan membuat hati kita menjadi gelisah, hati kita semakin resah, itulah yang akan mengobati hati kita. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tentram dari kesibukan-kesibukan dunia ini. Kalau kita pikir-pikir, bahkan sebagian di antara kita otaknya tidak sanggup lagi untuk membawa beban yang ditimpakan ke dalam pikiran dan hatinya. Yang hakikatnya, beban yang ditimpakan ke dalam hati dan pikiran kita itu akan ringan apabila kita tahu siapa diri kita dan siapa yang menuntun kita. Allah yang menjadikan kita, tentu Dialah yang menuntun kita. Bagaimana kita akan dituntun Allah Subhanahu wa taala? Artinya, mari kita ikuti apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian Ar-Rahman, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman yang sangat pengasih, tentunya kita juga sebagai hamba Allah yang dhaif harus ada dalam hati kita mempunyai sifat rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada diri kita. Tentunya kasih sayang ini harus sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Kasih sayang kita kepada ayah kita. Kasih sayang kita kepada ibu kita. Ayah kita yang berangkat dari pagi untuk mencari keberkahan dari Allah berupa rezeki. Terkadang kedua orang tua kita itu telah lalai ataupun terlalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kita sebagai anaknya ini. Terkadang kita berucap kata kasar kepada kedua orang tua kita, kepada bapak kita. Ini harus kita tahu. Sebaliknya, kita harus mempunyai rasa kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Jangan kita buat hati kedua orang tua kita terluka. Jangan kita jadikan kita sebagai beban yang sangat berat kepada kedua orang tua kita bila kita sudah menjadi manusia yang dewasa. Makanya kepada kita semuanya yang masih hidup lagi kedua orang tuanya, kasih sayangilah kedua orang tua kita itu. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kita juga sebagai hamba Allah yang dhaif harus mempunyai kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Bagaimana mengkasih sayangi orang tua kita? Orang tua kita itu tidak membutuhkan banyak uang. Orang tua kita itu tidak mengharapkan tenaga kita. Tapi orang tua kita itu sangat berharap kita tahu akhlak kepada kedua orang tua kita. Bila orang tua kita sakit, kita doakan kedua orang tua kita. Bila kita mempunyai kecukupan materi, kita bantu kedua orang tua kita. Kasih sayang kita kepada orang tua kita harus kita utamakan daripada kasih sayang kita kepada tetangga, kepada yang lainnya. Belum lagi ibu kita. Ibu kita yang kasih sayangnya, kalau boleh dikatakan kasih sayang orang tua kita, utamanya ibu kita kepada kita tidak terbalas. Kalau boleh dikatakan orang tua kita itu, ibu kita itu adalah manusia yang berbentuk malaikat. Kasih sayang ibu kita kepada kita yang mengandung kita 9 bulan di atas penderitaan yang bertambah-tambah. Sampai-sampai ibu kita tidak enak duduk. Sampai-sampai kedua orang tua kita itu susah tidur. Sampai-sampai kedua orang tua kita itu melahirkan ibu kita melahirkan kita di antara perjuangan hidup dan mati. Berlumur darah. Ibu kita itu menyapih kita, mengasuh kita. Kadang di malam hari ibu kita terbangun, dia lihat wajah mungil kita. Tidurnya terganggu oleh kita. Makanya kita sebagai anak, mari kita resap, kita balas. Kita balas kebaikan-kebaikan orang tua kita itu. Harus kita tanamkan di dalam hati kita merasa kasih sayang kepada ibu kita, kepada bapak kita.
Bila ada di antara kita kedua orang tuanya ataupun salah satu dari kedua orang tuanya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kasih sayanglah kepada keduanya. Kita doakan minimalnya 5 kali dalam sehari semalam ibu bapak kita yang sekarang mereka di alam penantian, di alam barzah, menunggu datangnya hari berbangkit, hari kiamat. Kita doakan mereka paling tidak 5 kali dalam sehari semalam. Kalau bisa di saat kita mengingat kedua orang tua kita, kirimkanlah bacaan-bacaan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Ma'uzatain, Al-Mu'awizatain. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Bila orang tua kita meninggalkan, umpama katakanlah dengan sawah ataupun kebun, sisihkanlah dari penghasilan itu, berimpak, bersedekah atas nama kedua orang tua kita itu. Artinya kepada kita sebagai anak, mari kita tata hati kita, kasih sayangilah kedua orang tua kita. Bila kita mempunyai kedua orang tua masih hidup, jangan berkata kasar kepada kedua orang tua kita itu. Sebenarnya hati mereka terluka, terenyah apabila kita seorang anak berkata kasar kepada orang tua kita. Jangan kita bebani kedua orang tua kita dengan beban yang tidak mampu ditanggung oleh mereka. Jangan kita bebani kedua orang tua kita itu yang sangat berat bagi mereka. Bila orang tua kita salah satunya contoh sebagai seorang anak, orang tua kita hanya hidup sederhana, punya ekonomi yang pas-pasan. Karena kita adalah anak yang beranjak dewasa, anak remaja, jangan paksakan kedua orang tua kita untuk membeli motor, membeli kereta, membeli HP yang tinggi nilainya. Padahal orang tua kita tidak sanggup untuk itu. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian Ar-Rahim. Kita juga harus mempunyai penyayang. Makanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, bila kamu hendak memotong hewan, tajamkanlah pisaunya. Artinya apa? Sayangilah hewan itu. Bahkan baginda Nabi kita mengatakan, dikenyangkan dulu hewan yang hendak kita potong itu. Kemudian kita ucapkan basmalah. Artinya apa? Kita juga sebagai manusia harus mempunyai kasih sayang kepada kedua orang tua. Kasih sayang kita kepada guru kita. Kasih sayang kita kepada tetangga kita. Kasih sayang kita kepada pasangan kita. Kasih sayang kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, melalui kajian yang singkat ini, mari kita perdalam apa makna yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, sungguh hidup ini akan terasa indah bila kita mengetahui hakikat diri kita, hakikat siapa Allah, hakikat apa sebenarnya tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini, sedang di mana kita dan kemana kita akan beradu, dan kemana kita tempat peristirahatan kita yang terakhir. Minha khalaqnakum, dari tanahlah manusia diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan padanya lah, kepada tanah kita akan ditempatkan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah tersebut jugalah kita akan dikeluarkan. Artinya kita akan berbangkit dari kubur kita menuju padang mahsyar yang di sana la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu nanti tidak akan berguna lagi segala anak, tidak mempunyai bernilai lagi amwal, harta, tidak berguna lagi yang lain-lainnya kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Artinya bila kita mempunyai anak, jadikanlah anak itu yang mengetahui siapa Tuhannya. Anak itu akan berguna kepada kita. Jika kita mempunyai kelebihan harta, taulah apa harta dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan harta itu kita akan bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Baik Ustaz, terima kasih, dan rekan-rekan